Selamat datang lagi di podcast Cyber Security, tempatnya ngobrol santai, tapi isinya penting buat hidup digital kita. Gue Aisyah, dan hari ini kita angkat topik yang sering banget kejadian tapi banyak yang masih ketipu, phishing. Nah, itu loh modus penipuan yang pura-pura jadi orang atau instansi terpercaya buat ngambil data kita. Nah, hari ini gue ditemenin dua orang yang udah akrab banget nih sama topik ini. Pertama ada Miftah Lakmal, mahasiswa IT sekaligus jagain keamanan kampus kita. Halo Mas. Halo Isa. Halo semuanya. Siap nih bongkar modus jadul yang masih menarik, masih rame lah di kalangan sekarang. Nah, dan yang kedua ini ada Tegar Hadi Nugroho, katanya tuh pernah jadi korban phishing sampai hampir transfer duit. Waduh. Jangan dibahas dulu lah, sekarang nanti aja. Pokoknya nanti gue juga bakal cerita gimana dulu pengalaman gue kena phishing ya. Oke, kita lihat terus lanjut aja podcast kita. Oke. Nih sebelumnya buat pemanasan nih, buat permulaan awal, bisa jelasin dulu nggak sih phishing itu apa sih? Jadi phishing itu adalah kayak suatu modus penipuan buat melalui kita, biasanya lewat pesan, email atau website palsu. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu buat dapetin data pribadi kita, data penting kayak paspor, terus nomor kartu, sama kode OTP gitu. Iya, betul tuh. Kayak waktu itu gue pernah dapat sebuah SMS ya, katanya itu mengatasnamakan suatu instansi bank. Nah, di situ gue suruh ngeklik buat aktivasi ulang akunnya, padahal itu bukan dari bank tersebut. Berarti phishing tuh kayak tipu-tipu tapi versi digitalnya. Nah, iya banget, dan itu yang bahayanya ya, tampilannya sering mirip sama yang aslinya. Jadi orang gampang terkecoh lah. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian cerita serunya nih. Nah, Tegar, boleh dong ceritain pengalaman kamu kena phishing tuh gimana sih? Dulu banget itu dulu. Dulu gue masih awam banget ya, masih belum tahu apa itu phishing. Gue masih benar-benar gak tahu apa-apa lah gitu. Nah, itu dulu itu gue dapet email kan. Email itu mengatasnamakan dia dari sebuah online shop. Nah, isinya itu buku voucher senilai Rp500.000. Nah, dulu itu gua benar tertarik dong karena emang lagi BU mungkin dulu ya. Terus ada link nih, gua klik link tersebut. Nah, setelah diklik link tersebut, gua disuruh login ulang akun. Ya, wah itu mah bahaya banget itu kalau sampai benar-benar klik ya. Ya, makanya lagi gua bener-bener kan nggak tahu dulu itu, gua malah masukin email sama password asli email gua. Nah, setelah itu gua baru nyadar dong, dapat notif pembelian yang gua sendiri nggak pernah check out sebelumnya. Ngeri banget ya. Mal, kamu pernah dapet juga nggak pengalaman phishing kayak Tegar? Wah itu mah sering, mulai dari kayak aku jadi kurir sampai katanya ya gua dapat mobil lah, sama mobil dari dia. Bahkan pernah ada yang pakai logo kampus atau logo perusahaan lain. Kreatif banget ya penipu-penipu Gen Z ini yang zaman sekarang ini. Nah, Mal, bisa nggak sih jelasin sebenarnya jenis-jenis phishing itu ada apa aja sih? Oke, di sini gua jelasin ya sedikit ya. Ya, oke, di sini yang paling umum. Yang paling umum itu email phishing. Nah, email phishing itu apa sih? Email phishing kayak email palsu yang aku dari bank atau instansi lainnya. Itu sama dari SMS, WA phishing tuh. Nah, itu isinya apa? Kayak dia ngirim link atau kirim kode OTP gitu. Terus sama website palsu, website tiruan lah yang mirip kayak
yang mirip banget sama aslinya. Kayak tadi contohnya kayak Tegar ya, itu sama social engineering tipu daya. Nah, social engineering itu kayak tipu daya langsung kayak ngaku saudara minta tolong, dia lewat telepon bisa, SMS bisa gitu, kayak langsung gitulah. Sama voice phishing, nah itu telepon pura-pura jadi customer service bank gitu. Yang voice phishing itu pernah tuh nelpon katanya dari bank terus minta data ATM. Wah iya betul banget tuh, soalnya benar-benar sama kan si orang yang tersebut, terus benar-benar kayak customer service pada umumnya gitu. Gue juga awalnya nggak curiga karena soalnya benar-benar mirip gitu. Jadi dulu itu gue benar-benar gak ada mikir-mikir negatif, jadi mikirnya oh ini bener nih, jadi ya udah kira gue benar. Nah, terus tadi kan udah bahas nih jenis-jenis phishing itu apa aja. Terus tapi Mali sebenarnya tuh gimana sih cara kerja phishing di balik layar tuh gimana? Nah, ini menarik banget nih. Biasanya ya, pelaku phishing itu mulai dari ngumpulin data target ya, bisa dari media sosial, hasil dari kebocoran data, terus atau bahkan dari data yang mereka beli dari dark web gitu. Jadi bisa itu udah punya, ibaratnya punya akses lah data-data buat yang kita phishing itu. Berarti data kita itu bocor banget. Nah setelah bocor itu bisa dijual juga. Nah, ya banget. Misal kita pernah isi data di website. Nah, website apa lah ibaratnya. Terus itu bisa dikumpulin dan dijual. Nah, pelaku tinggal manfaatin data itu buat nyusun pesan tipu-tipu yang kelihatan kayak moyang kita. Oh, jadi tuh kalau kita pernah nyantumin nomor atau email kita di internet itu bisa aja dimanfaatin buat target phishing ya? Ya banget itu. Nah, Ya. mereka biasanya bisa bikin email atau SMS yang kelihatan personal banget nih, dan karena kita merasa relate sama yang kayak punya, kita mau lah ibaratnya, kita jadi lebih gampang percaya. Nih, gue juga mau nanya nih Mal, bedanya phishing sama scam biasa tuh apa sih bedanya? Phishing sama scam ya. Nah, scam itu penipuan yang secara umum, bisa lewat banyak bisa banyak cara. Nah, phishing itu salah satu jenis scam, tapi fokusnya ke mengelabui korban buat dapat akses ke data atau akun mereka. Juga phishing ya, dia mancing korban buat tertarik lah kepada yang kita kirim, kayak misalnya kayak gitu. Berarti kalau misalkan penipuan investasi bodong itu termasuk phishing juga nggak? Itu lebih ke scam finansial, beda apa ya, ibaratnya beda fokus, tapi bisa dikombinasiin. Misalnya investasi palsu lewat email phishing, jadi saling terkaitan juga gitu. Berarti kita tuh harus banget ya ngerti bentuk-bentuk penipuan digital secara luas ya, apalagi penipuan digital zaman sekarang ini tuh biar nggak gampang tertipu kan. Nah, terus tadi kan udah dijelasin nih jenis dan modusnya, tapi ada nggak sih ciri khasnya phishing itu yang bisa kita kenali? Ada dong, di sini ada beberapa tandanya. Yang pertama itu kayak kita tiba-tiba dapat pesan mendesak atau darurat lah ibaratnya. Terus ada link aneh atau typo domainnya. Domain itu kayak misalnya kita sebut ya Tokopedia. Nah itu toko nya itu jadi 3, terus dia.com. Nah, terus minta data sensitif kayak OTP atau PIN, itu sangat krusial itu sama logo atau desainnya agak burik atau kurang
rapi lah ibaratnya. Terus nggak ada salam personal, kayak cuma pelanggan ya Tuhan gitu segala macam gitu, yang nggak hormat. Betul tuh. Yang paling gue sering temui itu decoring. Tapi kadang gue juga suka nggak sadar kalau misalnya itu deco. Jadi lu langsung klik aja. Iya, klik aja begitu aja. Makanya sekarang tiap dapat pesanan itu mending curiga dulu ya, biar nggak usah langsung klik, nggak usah langsung percaya gitu. Berarti kita harus curiga dulu ya. Iya. Nah, terus nih pertanyaan gua, kenapa sih phishing itu masih marak banget dan masih laku keras banget sampai sekarang di generasi Gen Z ini? Nah, kenapa masih laku keras di kalangan sekarang? Ya karena mudah, terus sama murah dan efektif. Terus banyak juga orang yang masih gampang percaya kalau tampilannya itu rapi dan pakai nama instansi terkenal, jadi orang-orang gampang percaya gitu. Berarti masalahnya tuh di kita juga ya, kalau kita tuh suka lemah, jadi kita main percaya aja. Ya, kadang terlalu percaya sama nggak ngecek dulu gitu. Tadi kayak Tegar kan, kayak nggak ngecek dulu linknya benar atau enggak, dan data kita juga banyak bocor. Jadi mereka tinggal manfaatin aja data yang udah ada gitu. Nah, sekarang nih ke bagian pentingnya podcast ini ya. Gimana sih biar kita tuh nggak jadi korban phishing, penipuan digital? Caranya ya, ini gua kasih tahu tipsnya ya. Nah, yang pertama itu jangan asal klik dari link atau pesan email yang nggak jelas kayak gitu. Terus cek dulu URL-nya, pastikan pakai HTTPS dan domain yang resmi kayak gitu. Jangan pernah kasih OTP ke siapapun. Nah, sama simpan data pribadi, jangan asal share ke medsos. Kalau dapat telepon atau mencurigakan, jangan ditanggapi. Sama nih, gue juga mau nambahin juga, kita tuh jangan gampang percaya ya kalau misalkan ada nanggung dia, press ataupun segala macamnya. Apalagi kita nggak ikut event tersebut. Jadi kita jangan salah aja begitu percaya, terus kayak ya mungkin yang kita tergiur kan karena hadiahnya juga menarik kan ya. Setuju banget sih sama beritahu sama lihat juga, soalnya di era digital ini nih ya, di sekarang ini skeptis tuh wajib, curiga tuh wajib, jadi harus hati-hati banget lah. Nah, hari ini kita belajar kalau phishing itu modus jadul yang masih makan banyak korban. Nah, jangan anggap remeh karena dampaknya itu bisa bahaya banget buat kita. Ya, intinya jangan mudah percaya nggak sama pesan atau link sumber dari yang nggak jelas. Harus lebih, intinya harus lebih waspada lah. Kayak Tegar ini kayak butuh banget duit, terus ada pesan masuk buat dia kirim kayak voucher kan tadi. Nah itu dia klik linknya, jadi dia nggak ngecek dulu. Biasa kan, klik isi data-data segala macam itu tanpa. Ya benar Mak. Gue juga dari kejadian itu gue jadi trauma nih. Sekarang gue misalkan dapat SMS atau link segala macam yang tidak jelas, itu udahlah nggak gue tanggepin. Kalau SMS udah blokir, terus juga misalkan yang gue dapet lagi, gue bisa lah nanya ke lu Mak, ini bener apa enggaknya, kan bisa dicek. Mungkin itu aja Mak. Nah, sampai di ujung podcast kali ini, gue thank you banget buat Amal sama Tegar Hadi Nugroho udah sharing di podcast Cyber Security kali ini. Terus buat teman-teman pendengar, jangan lupa ya jaga data diri kalian, karena di dunia digital ini tuh sekali lengah bisa lebih banyak banget. Nah, sampai ketemu di episode berikutnya. Stay safe and stay smart. Dadah.
ada notifikasi paket nih. Mumpung juga deh, mumpung untuk paket.